Meski harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, berusaha untuk mempertahankan harga lama. Kenaikan harga bahan pokok kini menjadi tantangan bagi banyak orang. Dengan penghasilan yang tetap, daya beli masyarakat semakin menurun, memaksa mereka untuk berhemat atau bahkan mengurangi konsumsi. Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh para keluarga, tetapi juga para pedagang kecil yang harus beradaptasi dengan harga bahan yang semakin mahal. Lalu, bagaimana kondisi mereka dalam menghadapi situasi ini? Mari kita saksikan bersama. Sangat wajar itu, Mas. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun gitu. Tidak wajar, terutama dalam harga cabai dan bawang. Menurut saya ya antara wajar dan tidak ya. Antara kalau untuk rakyat miskin biasanya ya mereka agak keberatan. Terus kalau untuk penjual seperti saya juga berpengaruh untuk penjualan. Ada yang wajar, ada yang tidak. Bahkan ada yang harga bahan pokok yang sangat melambung tinggi. Kenaikan harga bahan pokok itu wajar. Mungkin karena habis tahun baru, terus pasokan berkurang, terus sementara kebutuhan meningkat. Ya saya kira selama masih bisa dibeli wajar lah. Kalau menurut saya itu tidak wajar ya, karena kita bisa melihat ada sisi Indonesia dari terjadinya inflasi karena suatu bahan pokok. Nah itu menimbulkan permasalahan dari masyarakat sekitar. Tidak wajar karena setiap pergantian presiden itu pasti ada kenaikan harga bahan pokok. Seperti di cabai itu kadang harga naik. Itu tidak wajar ya, karena jika bahan pokoknya itu harganya naik, maka akan mempengaruhi produksi nantinya. Itu hanya dari cuaca dan keterlambatan barang, bisa jadi. Biasanya dari pasar naik ya ikut jualnya ikut naik. Menurunnya daya produksi petani. Dari pemerintah mungkin agak ada pergantian itu presiden atau seperti inflasi juga, terus banyak sekali kayak bencana-bencana mungkin menyebabkan bergejolak ya, jadi membuat harga bahan pokok menjadi naik. Ini loh kebutuhan akan barangnya sendiri meningkat, jadi mungkin banyak resto-resto yang buka, terus banyak acara-acara, jadi kebutuhannya meningkat sementara pasokannya nggak bertambah, jadi tetap dari tahun-tahun kemarin. Jadi itu yang menyebabkan harganya meningkat, atau bisa juga karena cuaca hujan bisa bikin gagal panen dan sebagainya. Untuk kenaikan harga ini juga kita kembali lagi pada sistem inflasi. Adanya kenaikan penduduk pada masyarakat itu juga menimbulkan keinginan untuk memberikan atau memasok barang lebih daripada Mungkin dari adanya kelangkaan bahan pokok itu tadi, makanya harga bahan pokok itu menjadi naik. Sangat tidak mempengaruhi. Ya kadang pengaruh, kadang ya enggak pasti soalnya. Sangat jauh, menurunkan omset sekitar 70%, mengurangi daya beli masyarakat. Kenaikan harga pokok ini sangat mempengaruhi penjualan ya, karena kita sebagai pengusaha itu sekarang lebih banyak saingan. Jadi semakin hari semakin banyak pelaku penjualan makanan gitu, semakin banyak, dan kita tidak bisa menaikkan harga penjualan. Jadi kenaikan bahan pokok itu membuat kita mengurangi keuntungan kita. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kalau mempengaruhi pembelian saya sejauh ini masih belum berpengaruh ya, karena harganya segitu dan kita juga butuh, mau nggak mau ya harus dibeli. per tahun atau per bulannya itu kan sudah naik, ataupun dengan bahan-bahan lainnya seperti beras itu juga masyarakat juga akan kesusahan dengan adanya penaikan bahan tersebut.
saya sendiri ketika membeli suatu makanan dengan perbandingan di toko A dengan toko B itu sangat berbalik. Jadi ada yang tergolong murah di toko ini, ada yang di toko sebelahnya itu tergolong lumayan mahal. Mengambil keuntungan yang sangat menipis. Ya dijalani aja, soalnya kan dari pasar ya naik, ya diikutin aja. Untuk usaha saya menyiasati sih untuk tetap tidak mengurangi rasa, jadi saya tetap mempertahankan rasa walaupun harga bahan pokok itu melambung tinggi. Tidak bisa menaikkan harga jual, tapi saya tetap menjaga kualitas. Kalau porsi akan diusahakan tetap, karena memang saat ini semua mengalami seperti itu, jadi kita lebih baik untuk mengurangi keuntungan daripada untuk mengurangi kualitas makanan kita. Pasrah, wes katanya apa maneh? Yang dilakukan ya ini aja, mix and match aja, pinter-pinter ngatur. Jadi kalau hari ini mungkin kita sudah beli daging, mungkin beli daging lagi minggu depan, atau banyak hari-hari kita beli yang proteinnya yang bisa tahu atau tempe atau telur. Pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga, bisa menstabilkan kenaikan harga, bisa memenuhi pasokan. Untuk mengatasi ini, saya harapkan semua penduduk bisa menahan atau memberikan batasan untuk keperluan mereka, dan juga pemerintah juga bisa mengatasinya dengan cara memasok dari bahan-bahan untuk mengatur agar tidak terjadinya kenaikan barang tersebut. Dengan cara memasok bahan pokok dari luar negeri ataupun kita membuat bahan pokok itu sendiri ya. Pemerintah wajib memberikan subsidi kepada para petani-petani. Oh ya, pemerintah pokoknya naiknya jangan banyak-banyak. Kalau saya sebagai penjual ya harapannya pemerintah lebih peduli terhadap UMKM sehingga memberikan bantuan kepada kita, subsidi bahan pokok seperti itu, atau bantuan usaha berupa dana atau seperti itu, pinjaman seperti itu. Supaya bisa cepat menurunkan dan mengadakan operasi pasar. Maksimalkan hasil dari petani lokal, jadi paling enggak kita enggak banyak impor, karena impor kan juga mempengaruhi harga. Banyak impor juga nanti harganya naik, jadi lebih baik kita beli dari petani lokal, jadi memaksimalkan petani-petani lokal yang ada. Juga saya katakan, pemerintah juga bisa mengatasinya dengan cara kita mendatangkan barang tapi tidak terlalu over, atau juga kita bisa mengirim barang, dan juga kan ada uang. Nah, itu juga bisa diatasi dengan cara pembatasan agar masyarakat seperti kayak orang-orang yang mampu itu tidak bisa membeli seenak hati, dan juga masyarakat yang sekitarnya ada di bawah itu juga dapat mendapatkan hak mereka. Mungkin lebih digaitkan lagi terkait pemasokan bahan pokok dari luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri, karena jika terus-menerus harga bahan pokok ini naik akan mempengaruhi daya pembelian atau penjualan seperti itu. Inflasi yang terus meningkat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dengan harga bahan pokok yang semakin melambung, menyebabkan daya beli masyarakat menurun, di mana mereka terpaksa menyesuaikan pola konsumsi mereka. Ketika harga barang-barang pokok naik, konsumsi barang dan jasa pun berkurang karena pendapatan yang tersedia tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Pelaku usaha, terutama di sektor makanan, juga menghadapi tantangan besar dengan margin keuntungan yang semakin tipis. Pemasok pun merasakan tekanan karena biaya produksi yang semakin tinggi. Inflasi yang tidak terkendali memperburuk kondisi ini, karena inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi
dan mempengaruhi kestabilan harga pasar. Dalam situasi ini, beberapa individu mungkin harus berhemat, mengurangi pengeluaran, atau bahkan mencari cara-cara baru untuk bertahan hidup, seperti berpindah ke pola konsumsi yang lebih hemat atau mengganti gaya hidup mereka. Oleh karena itu, di tengah dampak inflasi yang semakin terasa, harapan masyarakat adalah agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti memberikan subsidi kepada para petani untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, menggelar operasi pasar untuk menstabilkan pasokan, serta mengendalikan rantai distribusi agar harga tetap terjangkau dan tidak semakin melonjak. Kebijakan ini akan sangat membantu dalam mengurangi dampak inflasi yang berdampak langsung pada daya beli dan kestabilan ekonomi masyarakat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.